Rembulan yang menyerupai piringan bercahaya terus bergelinding mengikuti gerak arah angin. Berhenti pada puncak gunung, kemudian bertengger di sana. Bulan November telah tiba. Namun hujan belum pula datang membibis, mengeringkan daun-daun hingga yang semula menghijau, dan karena kemarau berkepanjangan, menjadi kecoklatan. Dan tidak lama berselang, mereka berguguran ke tanah terkapar bagai raga tanpa nyawa. Juna, bila engkau dapat mendengar mereka, kata Zainab sambil mengambil sehelai daun kering, engkau akan dapat mendengar senandung daun-daun, dan mereka semua sedang melantunkan nyanyian rindu pada hujan. Zainab, aku tahu hati engkau peka. Jiwa engkau dikaruniai linui sabda pangrungu, dan otak engkau berlimpah imajinasi, sehingga engkau dapat mendengar apa yang orang lain tidak mendengar. Bahkan pasang mata engkau dapat seketika berlinang hanya karena melihat sekuntum bunga yang layu. Namun, tidakkah kau mendengar alunan rindu kalbuku yang merintih memanggil namamu? Tidakkah hatimu merasakan apa yang aku rasakan? Engkau telah tega mengkhianati cintaku yang tulus padamu, dan menikah dengan dia, lelaki itu. Sudahlah Juna, tak guna kau meratapi sesuatu yang telah terjadi. Pancangkan matamu ke depan, dan jangan pernah menengok ke belakang. Sebab masa depan terlalu sayang bila harus dicemari masa lalu, ucap Zainab. Zainab, tahukah engkau apa yang aku inginkan sekarang? Tidak Juna, aku tidak tahu. Satu keinginanku adalah kematianmu. Juna, satu yang harus engkau ketahui, kematianku tidak usah kau ingini, karena aku akan mati dengan sendirinya. Tapi, aku tidak mau engkau mati dengan sendirinya. Namun, aku menginginkan kematian engkau di tanganku sendiri. Aku ingin melihat engkau terkapar menyerupai daun yang masih hijau yang belum waktunya gugur, tapi gugur terkapar, ucap Juna. Dan dalam temaram cahaya rembulan, tampak Juna mengambil belati yang terselip di pinggangnya, mencabut dari sarungnya, kemudian menghujamkan ke perut Zainab berkali-kali. Darsan limbung, sebab istrinya telah menghilang selama seminggu dari rumah. Ia mencari kemana-mana, namun jejak langkah Zainab tidak terendusnya. Jangankan raganya, bekas telapak kakinya pun tidak disuanya. Dan mengenai hilangnya Zainab telah menjadi buah bibir. Berbagai macam celoteh pun menyeruak-ruak berbuah gosip yang tak juntrung kebenarannya. Betapa manusia begitu mudah berlagak sok tahu pada sesuatu yang sesungguhnya mereka sama sekali tidak tahu. Zainab mana yang menghilang? Itu loh, yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Paling dibawa minggat mantan pacarnya. Bisa juga bunuh diri. Dibunuh mantan pacarnya.
Bisa juga diterkam hewan buas di hutan, atau dia terperosok ke dalam jurang. Bila diurutkan satu persatu, ragam celoteh itu amat banyaknya. Dan bila dibukukan akan menghasilkan buku yang amat tebalnya. Semua celoteh tentang Zainab menjadi semakin ruwet ketika dikabarkan sebujur bangkai terkapar di tengah hutan, diketemukan seorang bocah penggembala kambing. Mayat perempuan bertelanjang bulat itu tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat dikenali, sebab tubuhnya telah membusuk. Namun, Darsan begitu yakin bahwa mayat itu tidak lain, yakni jenazah istrinya. Singkat cerita, mayat pun segera disucikan, dikafani, dan kemudian dikebumikan. Purnama menyisakan bulan berbentuk sapi. Bulan Desember telah tiba. Namun hujan belum pula menapakkan kaki-kakinya yang lancip ke bumi. Daun-daun mengering kecoklatan berguguran. Mereka masih bersenandung, melantunkan nyanyian rindu pada hujan yang merintih. Begitu pula dengan Juna. Kini hanya sesal yang tersisa. Ia hanya mampu memeluk gaun merah Zainab, gaun merah terakhir yang dipakai perempuan rupawan yang ditemuinya di tengah hutan itu. Kenapa aku bisa setega ini? Aku telah membunuh perempuan yang sesungguhnya aku cintai. Kenapa aku tidak membunuh diriku sendiri saja? Juna pun lalu menyelipir ke dapur, kemudian mengambil sebuah belati yang tergeletak di pojokan. Belati yang ditikamkannya pada Zainab. Zainab, sungguh aku tidak dapat hidup berkalung rasa penyesalan seperti ini. Akulah lelaki paling berdosa yang telah membunuhmu. Raga dan jiwa yang tidak berdosa. Dan sekarang, aku akan mengakhiri hidupku. Hidup yang memang berlumur dosa. Dosa yang tidak terampunkan. Baik oleh Tuhan, bahkan tidak terampunkan oleh diriku sendiri. Juna pun mencabut belati itu dari sarungnya. Tanpa kompromi lagi dengan dirinya sendiri, belati telanjang itu ia tikamkan ke dadanya tepat mengenai bilik jantungnya. Juna pun kemudian terkapar berlumur darah dan mati dengan cara yang tidak wajar. Sontak, kematian Juna kian menjadi buah bibir bagai semilir angin yang berbuah puting beliung, merontokkan daun-daun dan menumbangkan pepohonan. Juna mati bunuh diri. Juna putus asa sebab cintanya tidak sampai pada Zainab. Zainab mati dibunuh Juna, terus arwah Zainab gentayangan dan balas dendam. Kematian mereka kompak, berarti mereka saling berjanji untuk sama-sama bunuh diri. Begitulah celoteh orang dengan ruahnya, berandai-andai, bicara sok tahu soal mereka yang paling tahu. Tahun telah berganti. Bulan Januari telah tiba, namun tidak setitik hujan pun yang menetes ke bumi. Daun-daun mengering, warnanya kecoklatan dan terkapar berguguran. Daun-daun pun masih bersenandung dengan senandungan yang sama,
yaitu senandung rindu pada rintik hujan. Jauh dalam hayalan Darsan, ia hanya mampu berpasrah diri pada Tuhan, mengenangkan istrinya yang telah tiada. Namun malam itu, betapa mengejutkannya. Jainab istrinya berdiri mematung di ambang pintu. Dan antara ragu dan bahagia, Darsan menyapa. "Engkaukah itu istriku?" tanya Darsan. "Iya, Kang. Aku istrimu Jainab," jawab Jainab. Dan seperti anak kecil yang telah lama ditinggal pergi ibunya, Darsan pun memeluk istrinya sambil menangis. Kemudian mereka pun seiring bersama masuk ke dalam rumah panggung mereka. Di luaran, bulan melonjong dengan cahayanya yang temaram, dan bintang ke bintang berserakan dengan membentuk pola aneka ragam. Ada yang berpola segitiga, ada pula yang berpola layang-layang. Burung-burung hantu bertengger di dahan-dahan dengan suaranya yang merindingkan bulu tengkuk. Dan terlihat 3 ekor burung gagak hitam terbang ringan di atas atap rumah Darsan. Seolah di dalam sana ada mayat yang dapat mengenyangkan perut mereka. "Jainab, aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Atau barangkali kau ini tak lain adalah sosok hantu dari almarhum istriku," kata Darsan dalam biliknya. "Tidak, Kang. Aku belum mati," jawab sosok itu. "Lantas mayat perempuan itu mayat siapa?" tanya Darsan lagi. "Aku tidak tahu, Kang." Kampung Kiara Condong pun kembali geger, berceloteh tentang Jainab yang ternyata masih hidup. Kini orang-orang bertanya siapakah mayat perempuan bertelanjang bulat yang ditemukan di tengah hutan itu. Malam semakin merayap. Orang-orang kampung masih berceloteh tentang mayat perempuan bertelanjang bulat yang diketemukan di tengah hutan. Tentang Jainab yang seolah bangkit dari kuburnya, dan tentang Juna yang mati lantaran bunuh diri. Sedangkan Darsan di dalam kamarnya, ia tidak lagi peduli dengan segala macam obrolan seru para tetangga. Yang jelas, Darsan amat merindukan bau peluh keringat istrinya. Perlahan, Darsan pun menyingkap rok yang dikenakan istrinya, dan dengan penuh hasrat, Darsan membukanya. Namun, Darsan terhenyak ketika ia meraba sebuah luka di perut istrinya, seperti luka sebuah tusukan pisau belati. Namun, lama-kelamaan luka itu kembali sedia kala, hilang tidak berbekas. Darsan pun menghela napas. Ia lega. Darsan berpikir, itu hanyalah sebuah ilusi yang muncul dari rasa khawatir berlebihan pada istrinya itu. Yakni, khawatir dirinya kembali ditinggalkan Jainab. Dan keesokannya, orang-orang kampung Kiara Condong pun kembali geger. Mereka
berceloteh tentang kematian Darsan yang misterius.